Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Karir dalam Matematika. Kali ini kita membawakan tema C# dengan judul Menjelajahi Dunia Coding, Panduan C# untuk Petualangan Pemula. Untuk kelompok 5 sendiri, itu terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Aldi Hermawan dengan NPM 4, yang kedua Ika Wandira dengan NPM 6, Lutfi Pradita dengan NPM 56, Nadia Putri dengan NPM 58, dan yang terakhir ada Siti Fatimah dengan NPM 74. Untuk hal yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama definisi, yang kedua kelebihan dan kekurangan, yang ketiga struktur dasar, dan yang terakhir ada tutorial. C# sendiri merupakan bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Dalam artian, bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya untuk memprogram server-side pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, memprogram game, dan sebagainya. Selain itu, C# juga bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi, C# juga mengusung konsep objek seperti inheritance, class, polymorphism, dan encapsulation. Mungkin beberapa dari kita sudah mengenal bahasa pemrograman C dan C++. Mereka merasa bahwa C# ini tidak asing dilihat dari namanya. Bahkan beberapa orang akan menganggap bahwa C# adalah lanjutan dari C dan juga C++. Padahal C# sendiri bukanlah membangun atau kelanjutan langsung dari C ataupun C++. Meskipun ada kesamaan dalam sintaksis dan beberapa konsep. C# sebenarnya adalah bahasa yang unik dan terpisah dari C dan juga C++, yang dikembangkan dengan fokus yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda pula. Kenapa C#? Selanjutnya, untuk kekurangan C# ada 2. Yang pertama, membutuhkan memori yang lebih besar, di mana artinya adalah aplikasi C# cenderung menggunakan lebih banyak memori daripada aplikasi yang ditulis dalam bahasa yang lebih rendah tingkatannya, seperti C atau C++. Yang kedua, ketergantungan pada platform Microsoft. Artinya adalah aplikasi C# ini terbatas hanya pada platform Microsoft dan hanya berfokus pada Windows. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kelebihan dari C#. Tentu C# di sini memiliki banyak sekali kelebihan. Namun, yang menjadi fokus kami di sini adalah 3 poin. Poin yang pertama yaitu simple, readable, and easy to use. Seorang programmer lebih sering membaca dan memahami sebuah kode daripada menulisnya. C# ini termasuk bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan mudah juga untuk dijalankan, seperti mengcompile program dan juga pendistribusian program. Poin yang kedua, memiliki library gratis yang banyak dan cara penginstalannya pun mudah. Nah, mungkin belum banyak yang tahu bahwa library pada C# juga pun banyak sekali dan gratis, dan peninstalannya pun juga mudah. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu dukungan lingkungan pengembangan yang luas. Ada beberapa lingkungan yang pengembangannya itu didukung untuk pengembangan C# seperti Visual Studio, Visual Studio Code, dan JetBrains Rider. Pengembangan C# tersebut menawarkan berbagai alat bantu untuk mempercepat siklus pengembangan. Sekian untuk kelebihan dari C#. Selanjutnya kita akan membuat struktur dasar program C#. Yang pertama, di bagian paling atas kita akan mendeklarasikan pustaka atau library-nya terlebih dahulu dengan menggunakan Brim Form App3, di mana pustaka atau library ini kita butuhkan untuk menggunakan kelas dan metode setelah mendeklarasikan library atau pustakanya. Selanjutnya pada bagian class atau kita sebut saja sebagai nama programnya yaitu form1, di mana di dalam kelas kita bisa isi dengan fungsi dan variabel. Selanjutnya untuk bagian fungsi atau metode kita menggunakan fungsi private void label click. Selanjutnya kita masuk pada penerapan C# pada Visual Studio. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik File, New, lalu Project. Lalu pilih template yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan Windows Forms App untuk membuat fitur GUI login. Lalu beri nama untuk proyeknya dan pilih lokasi untuk filenya disimpan nanti. Setelah itu, klik Next. Kemudian akan muncul fitur form seperti berikut. Di sini kita dapat menambahkan fitur-fitur seperti
nama ataupun text box dengan menggunakan toolbox di sebelah kiri atas. Yang pertama, kita akan menambahkan label untuk judul formnya. Kemudian, klik menu properties yang ada di sebelah kanan bawah, dan di sini kita akan mengubah teks dari labelnya menjadi welcome. Selain itu, kita juga dapat mengubah ukuran dan jenis font dari labelnya. Setelah itu, untuk menambahkan kolom username, di sini menggunakan toolbox dan menggunakan label untuk tulisan username-nya. Kita ubah tulisan dari label 2 menjadi username melalui kolom properti seperti tadi. Lalu, untuk menambahkan kolom untuk memasukkan username-nya, kita gunakan text box. Kemudian kita dapat menyesuaikan ukuran dari kolom yang akan digunakan untuk memasukkan username-nya. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita akan menambahkan kolom untuk memasukkan password. Dengan cara yang sama, kita akan menambahkan label dan juga text box. Setelah itu, kita dapat menyesuaikan ukuran dan juga posisi dari kolom-kolom yang akan digunakan nanti. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tombol atau button untuk login. Caranya sama, yaitu kita mencari fitur button dalam toolbox dan menyimpan tombolnya di posisi yang kita mau. Lalu kita ubah nama dari button satunya menjadi login. Dan juga jangan lupa untuk mengubah masing-masing kolom dari username dan password menjadi txt_username dan txt_password. Lalu, untuk menentukan username dan password apa yang harus dimasukkan, di sini kita akan mengcombine dari codingannya. Caranya, kita klik 2 kali pada tombol login-nya, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Dalam fungsi button 1 ini, kita akan memasukkan perintah. Yang pertama, deklarasikan masing-masing dari username dan password yang akan dimasukkan. Yang pertama itu untuk username, menggunakan string text sama dengan txt_username.text, dan juga untuk password, string text sama dengan txt_password.text. Untuk nama string dari username dan password juga dibedakan. Untuk username yaitu text 1 dan untuk password yaitu text 2. Lalu di sini kita akan membuat kondisi menggunakan if else, di mana yaitu jika username dan password yang kita masukkan adalah benar. Yang pertama, untuk kondisi yang benar, if text 1 sama dengan kelompok 5, yaitu artinya jika username yang kita masukkan adalah kelompok 5, dan juga if text 2 sama dengan bismillah A, yaitu password yang kita masukkan adalah bismillah A. Lalu untuk perintahnya, di sini kita akan menampilkan kolom di mana berisi tulisan Anda berhasil login. Caranya dengan coding messagebox.show, lalu masukkan kalimat yang ingin kita tampilkan. Lalu untuk keadaan else atau keadaan di mana kita memasukkan username dan password yang salah, kita akan menunjukkan kolom dengan tulisan username atau password yang Anda masukkan salah. Sintaks yang digunakan sama, yaitu messagebox.show
dan masukkan pesan yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya akan kita uji coba apakah program yang setelah kita buat ini berjalan atau tidak. Untuk yang pertama, kita akan coba masukkan username dan password yang benar. Nah, dapat dilihat ya teman-teman bahwa kita berhasil login, artinya username dan password ini sesuai dengan apa yang telah kita perintahkan di awal. Selanjutnya, kita akan coba bagaimana apabila kita masukkan username yang benar, namun passwordnya salah. Oke, di sini terlihat ya bahwa kita nggak bisa login karena password yang kita masukkan tidak sesuai dengan apa perintah yang kita buat di awal. Makanya di sini terlihat tampilan bahwa kita tidak bisa login karena username atau password salah. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman kebalikannya, bagaimana apabila username salah namun passwordnya benar. Oke, kita bisa lihat teman-teman ternyata sama juga tidak bisa login karena di sini perintah di awalnya adalah bahwa username dan password harus benar. Maka dari itu meskipun salah satunya ada yang benar tetap salah gitu, tidak bisa login. Sekarang kita coba apabila keduanya salah. Nah, keduanya salah tetap tidak bisa login ya teman-teman. Oke, gitu deh. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.